anak? Pokok impak 3 Kelompok nih jadi 5 orang. Laila. Ditambahkan nanti kalau jemplang loh kalau kapal nih. Piye. Yuk, enggak Pak, ini masih tiga yang lain. Maksud Ibu biar aja yang penting masuk kamu ada di situ gitu loh. Piye? Laila. Lah. Iya, Bu. Oke, kamu masuk di anu aja lah, di kelompok Mila lah. Di kelompok 2 coklat ya. Laila. Iya, Bu. Oke, nanti kalau siapa lagi masuk tinggal Ibu tambahkan ke kelompok yang lain. Oke, sudah siap semua? Nih kita mulai. Teman, aku udah mulai. Oke, saya akan mulai. Gini, kita mulai sekolah nih lah. Nanti kalau gini, ini belum ya. Nanti kalau misalnya kira-kira sinyal kalian suara Ibu putus-putus, kalian tutup aja anunya nih, apa kameranya gitu ya, supaya sinyalnya tadi nggak terpecah. Tapi kalau memang sinyalnya agak kuat, ya udah, gitulah, gitu aja ya pesan Ibu. Oke, apa yang ditanyakan, apa misalnya? Apa nanti Bu sampaikan materi langsung nanti kalian resen ya misalnya Bu mau tanya Bu atas nama ini gitu ya bilanglah nah jadi Ibu tahu gitu ya. Oke, ini Denny ya. Den mana Denny nih, ini siapa tadi barusan? Oke ya kita mulai aja ya. Kita udah mulai. Nah Ibu akan mulai, kita mulai ya. Sudah siap semua? Nggak usah tegang. Pokoknya gini aja, mengalir seolah nggak anu. Ini kan ada Bu Eti ngerekam. Nanti kalau ada adiknya Ibu juga ngerekam, nggak apa-apa. Pokoknya seolah kita nih nggak ada orang. Jadi antara kita, gitu aja ya. Nah, jadi biar kalian lebih enak gitu ya. Nah, dah. Bu Eti, ini langsung recording. Cetret gini. Ini kalau saya pakai ini. Hah? Sama itu kapur. Ini kah? Iya, terserah kalau saya pakai itu tadi. Start recording. Iya. Oke tuh. Oke. Ini bilangnya. Tadi itu muter-muter. Ya. Aku akan mengucapkan sampai merah dia. Aduh, kok aku tegang sih. Ini aku yang tegang. Oh, belum nanti. Ya, pagi. Selamat pagi semua. Dibuka dulu biar Ibu bisa lihat wajah kalian hari ini. Oh iya. Selamat pagi semua. Mana suaranya ini Ibu loh? Mau dengar suara kalian ini? Iya, selamat pagi semua. Ya. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Oh, begitu. Iya. Oke, terima kasih kalian bisa hadir hari ini untuk sama-sama kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Ibu minta kepada Rizaan untuk membuka kita dalam doa dalam pembelajaran pagi hari ini. Ibu persilahkan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya. Kita akan Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Kita mulai. Adib. Nggak ada ya. Kemudian Agnes Monica. Nanti kalau kalian ada, angkat tangan gitu ya. Oke, angkat tangan ya. Kemudian Ahmad Rizky Ramadan. Nggak ada. Aji.
Kemudian April. Hadir, Bu. April? Hadir, oke. Deno? Oke. Dimas? Fajri? Nggak ada juga. Kemudian Firmansyah? Ada. Kemudian Laila? Oh, Laila ada. Laila? Laila nih. Laila, dengar ibu nggak? Hadir, Bu. Oh, ya, 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 ya. Kemudian Mela. Mela. Oke, Mela. Mila? Ada. Mila ada ya. Kemudian Rizaan ya. Hadir, Bu, ada. Kemudian siapa namanya ini lagi? Laili? Gak ada Laili ya. Kemudian Riza? Hadir, Bu. Hadir Riza. Kemudian Rizky Noval? Gak ada. Solikin? Solikin nggak ada ya, nggak hadir hari ini ya. Kemudian Vinda. Hadir, Bu. Vinda ada, oke. Ya, ada yang ibu belum ibu belum sebutkan namanya? Ada? Nanti ibu, nanti Nggak kalian ada, Bu. pikir ibu kok nggak panggil saya? Ya, ada nggak? Berarti yang hadir hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang ya? Salah nggak Ida, ibu hitung itu? Delapan orang ya? Tunggu dulu ibu lihat dulu ya. Berapa orang yang hadir di Rinda, Mila, Mela. Oke. Ya, kita lanjutkan aja seberapa yang kita ada ya. Kita lanjutkan. Ada yang mau Ada yang mau kalian tanyakan sebelum Ibu menjelaskan? Nah, Ibu nih mengingatkan selalu ya, karena pandemi ini masih belum selesai. Jadi tetap kita harus ngapain? Ayo jawab. Mematuhi Masa Ibu terus dari tadi ngomong? Sip, apa mematuhi? Patuhi prokes. Iya, prokes yang pertama apa yang kalian paling ingat? memakai masker. Prokes pertama apa? Cuci tangan. Sip, yang kedua? Pakai masker. Mencuci tangan. Apa? Mencuci tangan. Kemudian yang ketiga? Jaga jarak. Iya, jaga jarak. Yang keempat? Menghindari kerumunan. Kemudian yang terakhir apa? Stay at home. Ya kan? Jadi artinya kita keluar atau pergi kemana yang seperlunya gitu ya. Jadi itu selalu kita ingat. Jadi sekarang kita budayakan yang namanya pakai masker. Jadi jangan kita pikir, waduh orang nggak lihat wajah ganteng kita, nggak lihat cantik kita gitu. Yang penting kita sehat. Nah, ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Apa? Tentang apa? Hama. Oke, Saan. Tentang hama. Kemarin, hari ini juga tentang hama. Nah, kalau kemarin tentang hama, hama apanya, Nak? Tentang kemarin apa? Hama, pengertian hama. Oke. Kalau begitu, Ibu mau tanya. Oh, Mila, hama itu apa ya?
Hewan yang Hama ada. tidak dikehendaki kehadirannya, Bu. Iya, tidak dikehendaki kehadirannya. Sekarang Ibu mau tanya si Riza, kok kan kehadirannya tidak dikehendaki itu menyebabkan apa sih? Karena hama dapat menyebabkan kerugian. Iya, kerugian di segi apa ya, April? Buahnya jelek, pohonnya nanti rusak. Oh iya, benar-benar sekali. Jadi kalau ada hama, apa namanya itu dapat menyebabkan kerugian. Ya, kalau misalnya contoh paling enak kita punya pohon jambu biji gitu ya. Bagus kelihatannya luar, ternyata ada satu titik tempat lubang hama itu tadi masuk. Ternyata pas setelah kita makan buah yang bagus terlihat dari luar itu, ternyata di dalamnya ada ulat. Nah, berarti buah itu tadi terserang hama. Otomatis kita yang tadi semangat parima mau makan buah, enggak jadi kan. Nah, apalagi kalau kalian bisa bayangkan kita punya kebun banyak kita tanam itu, tapi hama banyak di pohon jambu yang kita tanam itu. Kalian bisa bayangkan kerugiannya. Nah, itu tadi. Makanya adanya hama itu tadi kita harus kendalikan. Kalau terlalu banyak sekali itu harus dibasmi, gitu ya. Sebelum kita memasuki untuk materi selanjutnya, Ibu akan kasih soal. Nih soal kalian, cukup 5 menit kalian mengerjakan pretest kalian ya. Nah, Ibu akan kasih soal ini, kemudian kalian mengerjakan, tinggal dijawab aja. Tinggal dijawab nanti WA Ibu ya. Nah, jadi 5 menit kalian kerjakan ya. Yuk, sudah siap alat tulis kalian? Jangan sampai loh di depan kalian gak ada pulpen, gak ada buku. Yuk, ditulis ya. Oke, sebentar. Ibu akan buka dulu. Nah, dilihat ini ya, 5 menit ya. Ibu Nah, sudah terlihat? Terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, yuk. Udah mulai dijawab. Agak di Zoom, Bu. Oh, aduh Bu, maaf ya. Duh. agak di Lupa Ibu. Maaf sekali. Iya. Dah? Sudah? ya kalau Sudah terlihat? ya udah. Jangan nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kasihan. Iya, Oke. kelihatan udah. Nah, nanti Ibu Agak ke bawah. Nah, ini soal Nah, dah? Ini sampai ketiga dulu ya. Kenapa, Nak? Enggak. Terlihat nggak? Terlihat maksudnya ke bawah yang gitu. Oh. Oh. Nomor 1 sampai 3 udah. Belum, sudah. Tinggal selanjutnya nomor 1 4. sampai 3 udah. Oke. Sekarang, nah.
8, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. April, Mela, Mila, sudah? Deno? Kirim ke WA, Bu. Iya, kirim langsung ke Ibu ya. Ibu tunggu ya. Kan, Bu. Iya, iya, iya nak. Kenapa nak? Nomor 678. Oh, 678 ya, oke. 678. Nah, ini 8 dulu. Nah, ini halamannya. Ini 8 dulu di anu ya. Dijawab. Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, tuh. Nak? Sudah semua? Udah, Bu. Saya udah kirim. Oh, Saya sudah udah kirim. Terima kasih Rizaan. Siapa lagi selain Iya, tadi? Bu. Sama-sama. Selain Sol apa Rizaan? Oh ya. Oke. Ibu rasa cukup ya? Sudah? Ayo yang lain jawab Ibu dong. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sip, berarti Ibu tutup ya. Oke. Nah, dah. Oke. Ibu tunggu sambil ini Ibu akan akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kita hari ini ya. Ibu akan buka PowerPoint. Ntar dulu. Udah, sampai di sini terlihat? Belum, Bu. Risaan? Mela? Belum. Belum. Belum, Bu. Ini Bu. Ya, sebentar. Sudah, Bu. Salah kali ini Ibu nih. Stop share dulu. Ntar.
Ibu jadi kaget. Maka ibu tutupin lagi tadi. Aduh, ini ketutup lagi toh? Nah, Iya, Bu. Ya, udah masih ibu agak lagi. Nah, di sini. nih, ya, ya. Sambil kalian dengarkan ibu jelaskan dulu supaya nanti kalian mengerti apa yang harus dikerjakan untuk mengisi LKPD ya. Ya, sekarang kita materi hari ini tentang metode pengendalian hama tanaman. Nah, metode itu merupakan cara. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu kita menelaah macam-macam dari dari metode pengendalian tadi, metode pengendalian hama. Kemudian tujuannya adalah selanjutnya setelah kita menelaah, macam-macam dapat pilih metode tepat yang bisa kita gunakan untuk untuk mengendalikan hama terhadap tanaman, terutama ini tanaman perkebunan. Nah, tanaman perkebunan kita kan dekat perkebunan besar ya, kakao yang sering kita temui di daerah kita gitu ya. Nah, metode pertama, ya sambil dicatat ya. Jadi nanti Ibu akan kalian dapat dapat ilmunya juga gitu. Jadi jangan cuma didengarkan. Ibu yakin kalian mau tahu gitu ya. Jadi metode pengendalian yang pertama adalah dengan pengendalian secara bercocok tanam. Di sini ada yang tahu bercocok tanam bagaimana sih? Kok bisa mengendali hama gitu? Ayo, ada yang mau ungkapkan kenapa sih kok bisa gitu? Bisa bercocok tanam kayak gitu kan, Bu? Kok bercocok bisa mengendalikan gitu? Kok bisa? Coba kalian pikir, kira-kira bisa ya? Ayo, siapa? Deno ada, ayo sampaikan Den. Nggak apa-apa, Ibu lo nggak apa-apa mau salah benar. Yang penting kalian ungkapkan aja gitu. Ya, gini. Jadi, metode pengendalian secara bercocok tanam itu prinsipnya adalah kita menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangan hama tanaman. Sehingga karena kita menciptakan kondisi yang tidak sesuai tadi, akhirnya hama tadi lajunya yang yang kenceng, dia berkembang biak tuh cepat. Nah, karena tadi kondisinya tidak menyenangkan buat dia, akhirnya lajunya tadi menurun. Nah, jadi pengendalian bercocok tanam ini adalah sebenarnya tindakan pencegahan atau preventif. Nah, jadi caranya, contohnya teknik yang dilakukan pertama ya, dengan sanitasi. Kalian pernah dengar kata sanitasi? Pernah nggak dengar? Enggak pernah dengar, Bu. Oh, belum dengar. Oh, Ibu akan perkenal. Namanya itu sanitasi, itu membersihkan sisa-sisa bagian dari tanaman setelah panen. Misal, kayak orang ini kan di daerah Astra nih kan
lagi melakukan apa namanya peremajaan ya, otomatis pohon-pohon yang tua tadi tuh ditebang-tebangin gitu ya. Nah, pohon-pohon yang tua pohon-pohon kelapa sawit yang ditebangin tuh kalau dibiarkan aja di situ, otomatis hama tadi bisa berkembang biak di pohon-pohon itu tadi. Makanya di sana biasanya dipotong tipis-tipis atau di pohon kecil-kecil sehingga itu nanti cepat membusuk dan bisa menjadi apa namanya bahan organik buat tanah itu tadi lagi gitu. Jadi kalau kita biarkan kan karena kalau tempat yang lembab itu hama senang sekali gitu. Jadi dia akan betah tinggal di situ. Jadi dia berkembang biak di situ. Nah, itu sampai di sini. Jadi kita membersihkan lahan, maksihkan. Nah, setelah itu yang kedua adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah tuh kalian tahu toh kan kalau ulat ulat tanah itu kan dia biasanya kalian coba lihat kalau tanaman. Kalau tanaman kira-kira ada kotoran hitam-hitam, tapi binatangnya nggak ada gitu. Itu biasanya ulat yang makan dia. Karena apa dia tuh pagi-pagi itu udah keluar. Nah, tapi kalau kita mengolah tanah tadi, kita balik tanah yang di atas jadi ke bawah, otomatis ulat tadi jadi kan dia pindah ke atas. Nah, kena sinar matahari dia mati. Nah, seperti itu ya. Yang itu pengolahan tanah. Kemudian yang ketiga, nih, pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman itu tujuannya untuk memutuskan siklus hidup hama tertentu. Misal, sekarang kita tanam jagung gitu ya. Nah, kemudian kita tanam jagung yang berkembang biak di situ hama yang suka dengan jagung. Nah, setelah itu kita gilir tanaman. Biasanya biasa kacang-kacangan gitu ya. Nah, kacang-kacangan kita tanam. Nah, kacang-kacangan kita tanam ini tadi otomatis yang doyan dengan jagung ini tadi dia nggak suka kan dengan kacang ini tadi. Nah, dia otomatis berkurang. Nah, kemudian bisa juga dengan teknik yang keempat yaitu penanaman serentak. Penanaman serentak ini dimaksudkan agar kesediaan bahan makanan untuk hama menjadi lebih singkat. Nah, jadi dia tadi misalnya hama padi gitu. Hama padi aja yang di situ. Kemudian panen padi itu tadi kemudian pada suatu saat pertanaman tidak ada populasi hama dan populasi hama itu dapat terhambat. Nah, itu tadi kalau penanaman serentak. Nah, kemudian yang ke-5 yaitu pengaturan jarak tanam. Ini tadi yang hubungannya kalau tempat, kan kalau coba kalian lihat, kalau kita nanam terlalu rapat, memang kadangkala kita mikir, ya udahlah kita tanam aja tidak sesuai dengan jarak tanam. Sebenarnya kenapa ada aturan jarak tanam? Itu sesuai dengan daun. Jadi kalau daunnya tadi bertumpuk-tumpuk, nah bertumpuk-tumpuk otomatis itu tempat lembab ya. Nah, kelembapan tinggi berkembang biaklah hama di situ. Nah, makanya jarak tanam atur sesuai dengan aturan yang ada. Jadi jangan kita pikir nanti banyak-banyak aja saya tanam kacangnya gitu, supaya hasilnya nanti banyak gitu. Tapi kembali lagi itu tidak akan efisien gitu ya. Jadi hamanya tadi menyerang, memang hasil di bawah, tapi kan rebutan juga unsur haranya itu tadi. Nah, kemudian yang keenam yaitu pemupukan. Pemupukan ini berimbang, itu dapat menekan serangan hama. Contohnya tanaman teh yang terserang hama penggerek batang, itu dapat dikurangi dengan intensitas serangannya itu dengan pemberian pupuk N yang cukup. Jadi kembali ke bahasa pemupukan ya. Jadi pemupukan itu jangan kita pikir kayak kita memberikan, oh ya kita kasih aja pupuk ini banyak-banyak. Misalnya kan kalau unsur N itu terdapat pada pupuk urea. Nah, pada saat pertumbuhan, pada awal pertumbuhan atau pertumbuhan vegetatif itu sangat memerlukan unsur N untuk pertumbuhan dia tinggi, dia lebar. Makanya kalau kita aja kan, nah dia itu nanti dia bisa besar, kemudian tinggi, kehidupan, dan dia diberi tadi unsur N tadi. Kemudian itu
Unsur N sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, setelah dia selesai pertumbuhan vegetatif, dia mulailah berbunga. Berbunga nanti dia baru menghasilkan buah. Pertumbuhan generatif dari buah gak bisa kita mundur-mundurin lagi dia. Batal gitu, karena buahmu kecil batal gitu, nggak bisa. Nah, jadi dia tetap terus aja pertumbuhan generatif tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah penanaman tanaman perangkap. Nah, Ibu tanya dulu, ini siapa di antara kalian yang punya kebun kelapa sawit? Orang tuanya bukan kalian loh. Ya, Ibu mau tanya dulu, yang punya. Yang punya kebun kelapa sawit, Ibu tanya dulu. Gak apa-apa, Ibu lo nggak minta. Kenapa? Di belakang mana, Nak? Oh ya, oke. Nah, kalian lihat kan kalau di itu ada ditanam ya, tanaman yang apa ya, yang kuning bunganya tuh. Tahu di pinggir-pinggir tuh tadi? Pernah lihat nggak kalian? Pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Pasti Ibu. Nah, itu tuh tujuannya ngapain sih? Untung di rumah. Kok ada itu biar cantik gitu kebun kelapa sawitnya? Ayo, apa yo? Kira-kira. Menghasilkan duit, Bu. Enggak, tanaman yang di pinggir tanaman. Kalau kalian lewat Indoturba, pernah nggak lewat Indoturba kalian? Nah, di pinggir kebun Indoturba itu, kalau yang pas masuk mau dari portal, itu ada tanaman warna kuning bunganya. Nggak pernah lihat? Waduh, kalau di Wanasawit juga ada, Ibu lihat di pinggir-pinggir. Nah, itu tuh sebenarnya tanaman perangkap. Jadi untuk mengendalikan hama tuh tadi gitu loh sebenarnya. Itu tadi. Nanti kalian bingung, tanaman perangkap emang dia nanti bisa merangkap gitu, ada jaringnya gitu. Enggak, tapi ada hama yang suka sama bunga itu gitu. Nah, sampai di sini tentang metode pengendalian secara bercocok tanam, udah ngerti belum? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum kita maju melangkah ke depan. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita malah diskusinya nggak sempat ini. Ya, Ibu lanjutkan. Pengendalian dengan varietas yang tahan hama. Pengendalian varietas yang tahan hama ini, ya otomatis ya dia mempunyai sifat-sifat yang tahan terhadap hama. Jadi makanya tadi kalau berhubungan dengan kita perbanyakan vegetatif tuh kenapa? Karena dia memiliki sifat unggul. Otomatis yang akan dipertahankan sesuatu sifat yang baik. Nah, makanya mengendalikan hama tanaman itu juga dengan varietas tanaman yang tahan hama. Artinya yang memiliki sifat-sifat yang tahan terhadap serangan hama tertentu. Jadi kita otomatis tidak banyak begitu menggunakan bahan kimia dalam membudidayakan tanaman tersebut. Contoh misalnya, kan kalau misalnya hamanya tanaman itu tadi rentan terhadap hama, otomatis kita belum apa-apa kita udah nyemprot dulu bahan kimia lagi. Kemudian waktu berapa lama semprot lagi. Otomatis pas sampai menghasilkan nanti berapa secara ekonomis itu merugikan juga kan. Kenapa? Karena apa? Kita menggunakan kimia membasmi hama. Nah, kalau misalnya anggaplah kita dalam sekali penanaman itu tadi cuma kita bisa lakukan sekali saja, kalau dengan menggunakan varietas yang tahan hama akan lebih jauh, lebih murah, lebih kalau kita budidaya misalnya ini jagung aja. Jagung ini ya udahlah kita budidaya, kita nggak tahu ini tahan apa enggak. Nah, ternyata dikit-dikit dia terserang hama, dikit-dikit terserang hama. Mau kita biarkan sayang toh.
kalau tidak kita kendalikan tadi, nggak kita semprot dengan bahan kimia. Tetapi kalau kebanyakan yang kita pikirkan setelah panen nanti yang dikonsumsi oleh manusia akan banyak bahan kimia yang terdapat di dalam jagung tersebut. Nah, itulah kita harus mempertimbangkan hal dan secara biologi. Nah, di sini Bu mau tanya, pernah nggak kalian dengar pengendalian secara biologi atau hayati? Pernah dengar nggak kalian? Pernah tahu nggak? Gimana itu ya? Ayo, Ibu nih mau dengar suara Mila nih. Mila? Mila? Nah, Mila nih. Mila? Deno? Laila? Waduh, ini mana nih? Ya, pernah nggak Rizaan aja ya? Yuk, pengendalian secara biologi Iya. itu Contohnya coba satu kayak gimana, Bu? biologi, Ya, maksudnya contohnya Enggak, satu tunggu dulu. kayak gimana? Biasanya kalau perkebunan besar itu melepaskan ular kobra. Itu sebenarnya ular Oh, kobra. ular. Kalau ular kobra biasanya tuh untuk memangsa apa kalau di kebun kelapa sawit? Tikus. Iya, nah itu tuh namanya pengendalian secara biologi. Jadi musuh alaminya tadi, misal ada burung hantu, kemudian itu musuh alaminya nanti dia dengan tikus juga. Karena kalau tikus ini tadi berkembang banyak, otomatis akan menurunkan hasil. Dia kan yang dia makan kan buah. Nah, kalau buah tadi banyak berkembang biak tikus ini tadi di kebun kelapa sawit, otomatis buah kan itu turun. Nah, itu tadi. Jadi kalau secara biologi ini dengan musuh alaminya tadi. Contohnya ini dengan parasitoid. Nah, kemudian warna itu tadi yang contoh dari ular tadi ini predator. Nah, kalau togen ini dengan penyakit. Nah, yang 5 ini nanti diberikan ini dia akan hama ini dimakan sama penyakit ini gitu. Tapi yang tidak membahayakan orang di sekitarnya enggak. Karena banyak makanan yang dia makan itu aja gitu. Nah, itu kalau secara biologi. Nah, setelah itu yang keempat adalah metode pengendalian hama secara fisik dan mekanik. Nah, kalau secara fisik mekanik ini contohnya secara manual. Yuk, yang kalian tahu tentang secara fisik, secara manual nih gimana yuk? Pernah tahu nggak? Manual kayak nangkep kayak biasa gitu nggak, Bu? Iya, sip, nangkap. Jadi kalau kalian lihat ulat, tapi jangan dipegang langsung karena ulatnya itu kan ulat bulu ya pakai alat gitu. Tapi kalau tikus langsung kalian cato, kalian tangkap, nah itu namanya secara fisik. Benar, Zaan. Nah, kemudian dengan sinar ultraviolet ada ada hama atau serangga yang senang dengan warna ultraviolet. Ultraviolet ini warna ungu ya. Nah, itu tadi. Jadi biasanya hama-hama tadi disesuaikan dengan dengan dia gitu. Jadi kita kembali menerapkan sesuatu itu disesuaikan dengan perilaku hama tadi. Nah, misalnya dengan sinar ultraviolet ini tadi biasanya ya seperti kumbang yang merang benih di tempat penyimpanan. Nah, biasanya serangga yang beraktivitas di malam hari itu tertarik pada cahaya buatan. Contoh sinar ultraviolet ini tadi. Nah, untuk mengendalikan hama dengan perilaku ini biasanya dengan menggunakan perangkap cahaya ultraviolet. Nah, atau namanya black light trap. Nah, kemudian kalau untuk kumbang biasanya ya, kumbang itu dengan perangkap feromon seks ya. Jadi ini biasanya ditaruh di dalam ember. Kalau
di Indoturba tuh ada, Ibu pernah lihat karena Ibu monitoring siswa ke sana ya. Jadi di tiang dipasang ember, nah tapi agak tinggi gitu ya. Di dalamnya tuh ada wangi-wangian. Nah, nanti kumbang jantan itu nanti terbang ke situ langsung masuk. Nah, itu tadi. Kemudian nanti dibunuh supaya tidak berkembang. Kemudian dengan penarik serangga. Tarik serangga ini tadi yang Ibu bilang tadi, tanaman ditanam kayak bunga warna kuning itu di pinggir kebun kelapa sawit itu tadi ya. Nah, kemudian dengan penggenangan bisa juga. Nah, dengan penggenangan itu biasanya biasanya dia di kebun di sawah ya. Nah, jadi kalau di sawah itu nanti digenangin. Nah, itu tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ayo ada yang mau ditanyakan, nanti katanya Ibu gak jelasin tuh. Nah, jadi nih, kemudian pengendalian hama terpadu. Kalau terpadu ini tadi, di sini ada 3 dengan budidaya tanaman yang sehat, kemudian pemanfaatan musuh alami, kemudian pengamatan rutin atau pemantauan memonitoring. Jadi ini kira-kira kebun ini terserang hama atau tidak gitu. Nah, gitu lakukan monitoring gitu ya. Monitoring itu pemantauan. Nah, di situ kalau untuk hama terpadu ini kita harus melihat ada pendekatan ekologi. Kemudian ekologinya itu sekitar lingkungan. Jadi itu tidak menggunakan yang tidak membahayakan manusia dan juga orang sekitarnya itu tadi. Gitu. Nah, jadi di sini pengendalian sana, misalnya seperti itu. Jadi nggak yang asal-asalan gitu. Nah, itu tadi. Makanya ini tadi digunakanlah budidaya tanaman yang sehat. Kemudian pemanfaatan musuh alami yang tadi seperti ular, kemudian dengan burung hantu. Nah, itu tadi ya. Jadi aman untuk sekitar kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian kelompok ya, karena ini ada LKPD yang harus kalian isi. Nah, seperti yang Ibu kemarin udah kirimkan ke kalian ya, LKPD-nya. Nah, Ibu kasihkan kan udah ada tuh link video yang Ibu kasihkan tuh. Nah, ini kelompoknya nih, kelompok pertama dulu. Ini siapa nih tadi? Saya, Kamu. Risaan. Kemudian Risa dengan siapa lagi? Gak ada, teman saya. Oh iya. Kalau gitu oke lah. Nanti Rizky dengan ini. Syarif nggak ada juga ya? Ya, begitulah. Gimana nih? Oh, gini aja ya. Nggak apa-apa Ya, yang lain. Coba saya Ibu udah. tanya dulu Risa. Oh, sudah dari LKPD yang Ibu kemarin kirimkan? Udah. Oke, kalau gitu nanti dia cantum, ini kan kita ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti kalau dibagi 3, berarti ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Nah, ini Riza dengan Ibu minta tolong ini dengan sesama R ya. Ibu dengan Risa dengan Rizaan gitu. Gak apa-apa ya? Iya, Bu. Kelompok 1. Kemudian Mila, April. Oke? Ya, Bu. Iya apa enggak? Ya. Langsung Iya. Melano dengan siapa yang belum nilai lah.
Laila masuk kelompok 2, kelompok 3, nak? 3, Bu. Oh ya udah, oke. Nah, udah masuk ke grup masing-masing, kalian diskusikan LKPD-nya tadi. Kelompok 1 kalian mencari hama yang hama yang terdapat di kelapa sawit berdasarkan video yang Ibu kasih ini, nanti Ibu putarkan sambil kalian kerjakan. Kemudian Mila ini coklat atau kakao, kemudian Mila dan April ya. Kemudian untuk karet itu Mela, Deno dan Laila ya. Ya. Ini Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan sambil Ibu putarkan video buat kalian ya. Ini khusus hama ya. Hama kalau di dalam penyakit ada gulma itu di aja. Yang khusus ini aja ya. Oke. Ya, sambil Ibu putarkan videonya, kalian sambil mengerjakan 15 menit dari sekarang, oke? Jangan lupa nanti presentasi. Oh, itu kakao. Ya, sambil dianuin LKPD-nya. Sambil kalian kerjakan, pakai WA aja. Hama yang biasa menyerang tanaman coklat, di antaranya bos seperti ini bos, pengat atau kepek bos, orang Jawa menamakannya bos. Nah seperti ini. Kelompok 2 udah lihat nih tadi? Ini menyebabkan Oh ya, menjadi sip. kering bos, seperti ini. Nah, tuh. Hama yang kedua bos adalah hama kutu putih bos. Ini yang biasa nempel di pangkal buah bos, seperti ini bos. Nah, itu di tangkainya ya. Ini lagi bos. Terus hama yang ketiga bos, hama pengerek batang bos, yang biasanya menyebabkan kuning saat muda bos, alas mati waktu kecil bos, seperti ini bos. Jadi dia belum besar, buahnya udah jatuh. Nah, itu milil ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini disebabkan oleh pengerek batang, pengerek buah bos. Pengerek buah ya. Oke. Terus lagi bos, yang biasa menyerang itu adalah jamur bos. Biasanya busuk buah atau orang menyebutnya Phytophthora. Tapi ini enggak ada bos, sebab ini musim kemarau bos. Nah, karena jamur biasa nyerang tuh mulai dari musim buah hujan bos, biasanya di ujung sini nih, tapi ini enggak ada. Terus hama yang kelima bos, yaitu ulat. Nah, biasanya menyerang pada daun bos, terutama daun muda.
Kalau ini nggak ada bos. Nah, terus untuk penanganannya bos, sebenarnya hama yang menyerang tanaman coklat itu dibedakan menjadi dua, yaitu jenis serangga sama jenis jamur. Untuk penanganannya, serangga termasuk jenis insektisida. Pestisida yang bisa digunakan bos, saran. Maaf ya tak sebut merek, bukannya promosi, untuk memperjelas saja. Yang pertama, untuk insektisida seperti hama-hama yang saya sebutkan tadi, itu bisa menggunakan pestisida dan merek yang seperti Avidor, Desvidor, Matador, itu bisa. Sedangkan untuk jamur yang menyebabkan busuk buah seperti Phytophthora tadi, bisa menggunakan fungisida dengan merek seperti Antrakol, Titan, Spor, Scorpio, Amistar, itu juga bisa. Ya, oke. Jadi ini untuk coklat. Kemudian untuk Nah, Ibu akan sharekan lagi untuk tanaman karet. Oke. Belum nih, belum, ntar dulu. Sudah. Ini sudah kelihatan belum nih? Sudah kelihatan belum? Ini loh, aku mau buka di sini. Nah, ini mau ini. Sudah kelihatan? Stop. Sebentar, Ibu coba dulu. Bentar. Ibu kembali lah. Nah. Sudah terlihat? Oleh Allah Nah. Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sebelum Bang Asdin memulai pembahasan kali ini, Bang Asdin ingin meminta doa dan dukungan kepada teman-teman semua. Semoga saudara-saudara, teman-teman dari Bang Asdin yang ada di daerahnya Bang Asdin ini, ya, khususnya di Sulawesi Barat, di bagian Majene, itu diberikan ketabahan dan keselamatan, ya teman-teman, dari bencana gempa yang terjadi pada waktu Jumat subuh, ya teman-teman. Dan getarannya itu Bang Asdin rasakan sangat-sangat kencang teman-teman, ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Majene di Sulawesi Barat, teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar, atau teman-teman kalau ada yang ingin membantu berupa materi, ya, atau ingin mendonasikan sebagian rezeki yang teman-teman peroleh, silakan teman-teman transfer atau teman-teman kirim ke nomor rekening yang Bang Asdin sudah tulis di deskripsi video ini. Dan Bang Asdin akan buatkan video apabila teman-teman
donasi atau bantuan dari teman-teman sudah kumpul dan Bang Asdin akan serahkan. Waduh, sabar ya. Ya, sambil dikerjakan ya kelompok ini tadi. Waduh. Aduh. Bu Eti tolong. Keluar dah, musiknya keluar, astaga. Tunggu, kok timbul keluar itu, Bu? Aduh. Aduh, nutupnya kayak apa? Cancel. Aduh, ini loh musik keluar. Sebentar, Ibu. Aduh, kok musik keluar, Betty? Sebentar. Bentar, Mbak. Aduh, maaf ya, ini musiknya kok keluar. Gimana lah? Mana nih? Ini. Hah? Iya. Mana YouTube? Di mananya? Hah? Ini. Di kelapa sawit. Aduh. Maaf ya. Nggak apa-apa ya, itu iklan ya. Biar kita nggak tegang ya sambil kalian mengerjakan ya. Oke? Risaan, mana kamu? Laila, sudah gimana? Nih, tinggal 5 menit lagi loh. Kan udah Ibu kasihkan kemarin ya LKPD-nya ya. Iya, Bu. Ayo 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi kalian nggak apa-apa itu tadi sekilas info ya. Kan kalau di TV kan ada iklan tuh. Nah, kalau kita nih sekilas info gitu ya. Ya oke. Yuk, nih nanti apa namanya? Risa sama Rizaan. Ayo. Sudah siap kalian? Yang mana duluan atau Ibu yang tunjuk? Bagaimana? Bagaimana Ibu yang tunjuk? Ya. Mulai yuk presentasinya. Kelompok karet dulu ya. Mela, Deno, Laila, yuk. Nanti dibuka aja tadi sambil dibaca langsung apa namanya kelompok yang lain menyimak. Jadi kita biar tahu gitu ya. Tadi kan apa namanya kelompok misal 1 kelapa sawit. Kalian taunya hama tentang kelapa sawit. Nah, dengan kita berdiskusi saat ini, kalian akan bisa oh, hama coklat tuh ini gitu. Jadi kita tahu juga hama di karet ini. Oh, cara pengendalian bagaimana gitu. Oke? Ya, Bu. Ayo. Oke. Ini kelompok mana dulu nih? Kelompok Mila, Bu. Oh, kelompok Mela. Mela atau Mila? Mila. Ayo, nggak apa-apa. Saya, Bu. Mila, Oke, dari kelompok Mila ya. Oke. Yuk sambil baca kan, nggak apa-apa.
Ya, Bu. Mm-mm. Hama yang terdapat di tumbuhan kakao adalah ngengat atau kepik, kutu putih, penggerek buah, jamur, dan ulat. Cara pengendaliannya adalah Jangan kecepatan, Mil. Jangan kecepatan. Nanti temennya nggak sempat nyatat, Mil. Ulang dulu. ya, Bu. Mm-mm. Hama yang ada Ngeng- di tumbuhan kakao adalah 1. Ngengat atau kepik, 2. Kutu putih, 3. Penggerek batang atau buah, 4. Jamur, 5. Ulat. Oke, dah. Cara pengendaliannya adalah hama jenis serangga seperti ngengat atau kepik, kutu putih, penggerek buah, dan ulat dapat dikendalikan dengan insektisida, contohnya matador dan besvidor. Ya. Hama jenis jamur atau fungi dapat dikendalikan dengan fungisida, contohnya ditain, antrakol, dan skor. Udah, Bu. Iya, kasih aplaus dulu. Untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi? 1, 3. 1, Bu. Oke, yuk. Riza. Kelompok 1 nama M. Rizan dan Riza Auralia. Hama yang terdapat pasawit. 1. Tungau. Cara pengendaliannya dengan penyemprotan akarisida berbahan aktif. 2. Ulat api. Cara pengendaliannya yaitu penggunaan parasitoid larva seperti Trichogama. Yang ketiga, nematoda. Cara pengendaliannya yaitu tanaman yang terserang diracun dengan natrium arsenit. Yang keempat, kumbang oryctes. Cara pengendaliannya yaitu menjaga kebersihan kebun. Sudah, Bu. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Ya. Selanjutnya. Sip. Kelompok 3. Karet, Mela, Deno, Laila. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Iya. Oh, Laila. Oke. Kelompok 3. Nama anggota Mela Ratna Putri, Lailatul Hasanah, Denok Maya Setiamurni. 1. Apakah karet yang menyerang tanaman karet yaitu tikus, belalang, siput, uret tanah, rayap, kutu. 2. Bagaimanakah cara pengendalian hama tersebut? 1. Secara mekanis, yaitu melakukan penjarangan pemangkasan pelindung penanaman penutup tanah. 2. Secara kimiawi, yaitu dengan menyemprotkan insektisida pembasmi rayap, seperti furadan 3G dengan dosis 10 gram ditaburkan di sekitar batang karet. Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Oke. Ya. Nah, jadi dengan diskusi kita hari ini kita tahu hama-hama apa saja yang sering menyerang kelapa sawit, kemudian yang sering menyerang kakao, kemudian yang sering menyerang karet. Kalau tadi kelapa sawit itu apa? Nah, kita simpulkan bersama-sama ya. Oke. Apa tadi pertama tadi? Tuh, kelapa sawit, tungau, kemudian ulat api, nematoda, dan kumbang. Selanjutnya, kemudian hama yang sering menyerang pada tanaman coklat itu ngengat atau kepik, kemudian kutu, kemudian penggerek batang, jamur, dan ulat. Kemudian karet yang sering menyerang, hama yang sering menyerang adalah tikus, kemudian belalang,
siput, uret, rayap, dan kutu. Nah, sampai di sini. Nah, pengendaliannya tadi sudah jelas ya. Ada dengan cara kita menggunakan bahan kimia, kemudian dengan apa tadi penjarangan, berarti kalau penjarangan tadi pola bercocok tanam tadi. Nah, kemudian dengan memberikan fungisida buat jamur dan sebagainya. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Udah ngerti semua? Ya. Oke, kalau begitu kita melakukan untuk post test kalian ya. Nanti kalian kirim lagi lewat WA. Jadi tadi kenapa pretest? Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, kalian bagaimana sudah mengerti belum, sudah tahu belum tentang metode pengendalian hama tadi. Nah, setelah sekarang kalian belajar, apa yang kalian dapatkan ini, ngerti apa belum gitu. Nah, melalui ini ya. Oke. Sudah siap pulpen dan sebagainya? Sudah, Bu. Oke. Sebentar Ibu buka dulu, ini tadi ketutup. Nih, sudah terlihat belum? Nak, sudah dilihat yang Ibu sharekan? Sudah. Hmm? Sudah, Sudah. Bu. Ya, Ibu besarkan dulu. Nanti kasihan kalian. Nggak lihat. Cepetan. Nah, dah. 5 menit ya. Sudah ini? 1 sampai 3? Sudah, Bu.
Sudah? Nggak kelihatan 7 yang ntar dulu. Tujuhnya kelihatan. Nah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu tutup ya. Ya, dikirim, jangan lupa langsung kirim ke WA Ibu ya. Jadi biar Ibu tahu dan Ibu bisa koreksi langsung ya. Iya, Bu. Ya, oke. Jangan lupa, Ibu akan kasih tugas kalian. Pertama, kalian di sekitar kalian mengamati kebun kelapa sawit atau karet. Nah, siapa tahu kalian tinggalnya di daerah yang banyak karet, nanti Bu nggak ada kelapa sawit di sini. Nah, jadi antara karet atau kelapa sawit mati di daerah kalian itu ada hama yang menyerang. Nah, kan yang di video tadi kan di kebun orang berbeda, anggap mungkin di daerah Sumatera, nah di daerah Kalimantan berbeda. Nah, jadi hama yang dominan yang terdapat di kebun kelapa sawit itu mungkin akan berbeda daerah Sumatera dan juga di daerah Kalimantan atau di daerah manapun. Nah, jadi tadi kita mengamati ya. Nah, jadi tugas kalian mengamati 3 hama tersebut. Jangan lupa difoto ya hama tadi. Kemudian bagaimanakah cara mengendalikan? Misalnya itu tadi babi hutan misalnya ya di kelapa sawit ya. Babi hutan, cara mengendalikan bagaimana gitu. Oke? Sampai di sini untuk tugas kalian sudah ngerti? Ngerti, Bu. Sip, oke. Ibu rasa cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini untuk mengendalikan hama. Nah, jangan lupa untuk minggu depan pelajari dulu gitu ya. Jadi pelajari materi selanjutnya itu tentang caranya. Tadi kan metodenya. Nah, sekarang nanti untuk minggu depan pertemuan kita bagaimanakah cara mengendalikan itu tadi gitu. Gitu ya. Jadi kita tahu gitu bagaimana melakukan pengendalian itu tadi ya. Jadi biar sama-sama kalian bisa tahu cara pengendalian tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bingung. Aduh Ibu, tugas tadi gimana Bu? Ayo tanya dulu sebelum kita tutup untuk materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Ya. Kenapa Riza? Untuk tumbuhan yang udah kena bahan kimia, Bu, kalau mau dikonsumsi itu membersihkannya dengan cara apa? Oh, kalau bahan yang kimia, yang nyata, kalau kita cuci bersih ya. Jadi kalau misalnya contohnya kayak buah apel, usahakan itu kita cuci bersih dan kulitnya dibuang dulu. Karena apa? Untuk menjaga kesegaran itu biasanya dilapisin gitu Nana. Nah, kemudian
Kalau kayak kacang, kalian kan kadang kalau udah kita lagi tanam kacang gitu ya, kita biasanya itu langsung petik, langsung kita makan. Itu harus hati-hati. Jadi artinya karena kadang dulu gitu sama petani kadang seperti itu. Ya kalau di sekolah kita kan mikir mau panen, misal seminggu mau panen, kita nggak akan melakukan penyemprotan bahan kimia untuk kita menurunkan bahan kimia yang terkandung di dalam sayur kita. Tapi namanya petani, kadang-kala kan orang lihat yang tidak ada itu akan itu yang lebih bagus. Memang sih secara fisik kita lihat itu bagus, tetapi untuk untuk kandungan kimia kadang-kala yang seperti itu malah yang banyak bahan kimianya. Kalau ibu terus terang, kalau ibu kadang lihat yang ada, karena apa? Kalau ulat suka makan berarti itu aman. Kalau ibu sih Riza. Nah jadi kalau dibersihkan, dicuci bersih, jangan suka kita langsung makan langsung, jangan, dicuci dulu bersih gitu ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau Risa udah ngerti belum? Oke, sip. Ada yang lain mau tanyakan dulu? Sudah? Oke. Berarti Ibu rasa untuk pelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa supaya kegiatan kita selanjutnya kita diberi kesehatan, kekuatan, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya minta kepada ini karena kayaknya nih Riza nih tadi keluar karena mungkin sinyal ya. Nah, Ibu minta kepada Mela untuk pimpin doa untuk kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mela. HP Mela nggak ada suaranya, Bu. Mela mana? Oh iya Kak, ya udah Laila aja kalau gitu, nggak apa-apa. Ayo Laila, pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, sebelum kita berpisah, supaya ada dokumentasi bahwa Ibu udah ngajar hari ini, kalian buka wajah kalian, biar Ibu screenshot wajah kalian dulu ya. Yang bisa dibuka, buka aja dulu kameranya. Oke, sudah nampak Laila. Oh, kok nggak ada nih? Ya, Ibu screenshot ya, oke. Ibu rasa cukup sampai di sini. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Dadah. Dadah.